Saya cuma mau bilang hati-hati aja kalau kalian gagal bayar pinjol. Resikonya ada yang lebih besar selain diteror DC sama slick OJK. Apa sih bang resikonya? Oke deh, langsung saja nih. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting ya, yaitu tentang bahaya gagal bayar pinjaman online atau yang lebih dikenal dengan nama pinjol ya. Sebagian besar kita mungkin pernah membutuhkan dana ya, yang dana dalam jumlah besar atau dengan cepat. Namun sayang tidak semua orang memiliki akses ke pinjaman dari bank atau lembaga keuangan resmi, sehingga banyak orang yang memilih untuk mengambil pinjaman dari pinjol. Namun kita harus waspada ya dengan bahaya yang mengintai jika kita gagal bayar pinjaman online. Salah satu bahaya pinjaman online adalah teror dari DC, debt collector, orang yang dikirimi dari perusahaan pinjol itu untuk menagih hutang kalian ke rumah kalian ya. Nggak hanya itu, kita itu harus berhati-hati dengan slick OJK, blacklist BI checking kalau kalian telat gagal bayar. Praktek ini dapat merusak catatan kredit kita dan membuat kita itu sulit untuk mendapat pinjaman di masa depannya. Tapi nggak hanya itu aja, ternyata ada resiko yang besar yang mengintai kita ketika gagal bayar pinjaman online. Salah satunya adalah resiko penyalahgunaan data pribadi. Perusahaan pinjaman online yang tidak bertanggung jawab dapat menjual atau memperjualbelikan data pribadi kita ke pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Itu resikonya. Data pribadi kita, bukan masalah DC yang datang ke rumah atau selain dari kita masuk Slack OJK, tapi ada bahaya ketiga, yaitu penyalahgunaan data pribadi. Risiko lainnya adalah penipuan dan kejahatan online yang dapat mengakibatkan kerugian finansial dan merusak reputasi kita ya. Oleh karena itu, kita tuh harus sangat berhati-hati ya dalam memilih perusahaan pinjaman online. Ya, jangan sampai ke pinjol ilegal ya. Kalian searching dulu tuh di internet, di Google kalian ya, dengan melakukan riset terlebih dahulu sebelum mengambil pinjaman. Itu begitu. Tetapi solusi terbaik dari semua masalah tersebut adalah dengan mengelola keuangan kita dengan baik ya. Tidak terlalu tergantung pada pinjaman online ya. Kita harus belajar untuk menabung dan memiliki cadangan dana darurat untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Kesimpulannya dari pembahasan ini adalah bahwa pinjaman online atau pinjol dapat menjadi solusi yang mudah, emang dan cepat untuk mendapatkan dana. Namun untuk itu banyak juga memiliki bahaya risiko yang tidak boleh diabaikan. Bahaya tersebut seperti teror dari debt collector, pencatatan buruk dari BI checking, masuk Slack OJK, dan risiko yang sangat berbahaya adalah penyalahgunaan data pribadi, penipuan, kejahatan online ya. Oleh karena itu, kita tuh harus hati-hati dalam memilih perusahaan pinjaman online. Kita harus melakukan riset terlebih dahulu ya. Selain itu, kita juga harus belajar dan mengelola keuangan kita dengan baik, menabung, memiliki dana cadangan darurat, dan menghadapi situasi yang tidak terduga ya. Dalam keuangan tidak ada jalan pintas yang mudah yang cepat untuk mendapatkan kekayaan atau dana dalam jumlah besar. Jadi kita harus bekerja keras, berinvestasi dengan cerdas, dan mengelola keuangan kita dengan bijak. Oke, jadi itu ya teman-teman ya kesimpulannya. Bahaya selain ada DC yang datang sama Slack OJK, ternyata bahaya yang terbesar yang ketiga adalah yang terakhir, data pribadi kita sebar saat kita gagal bayar. Jadi kita wanti-wanti aja untuk hal masalah itu. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.